Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk materi perkuliahan perekonomian Indonesia, kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang krisis ekonomi Indonesia. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Fitriana Indah Lestari, Tiflah Dwi Warasti, Anugerah Tri Laksono, Husein Kamal Rosidi, Rosania Aninda Putri, Yuyun Puspita Ningtyas, dan Hasna Bimantari. Baik, sebelum kita sampai pada pokok pembahasan krisis ekonomi Indonesia, izinkan kami untuk menyampaikan apa saja yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada pengertian krisis ekonomi, 2. Sejarah krisis ekonomi Indonesia, 3. Proses krisis ekonomi Indonesia, 4. Jenis krisis ekonomi Indonesia dan jalur transmisi dampaknya, 5. Jalur transmisi, kunci dan indikator monitoring dampak krisis ekonomi Indonesia, 6. Beberapa teori alternatif perekonomian Indonesia, 7. Analisis empiris krisis perekonomian Indonesia, dan yang terakhir ada gagasan kelompok. Pengertian krisis ekonomi. Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Adapun ciri-ciri inflasi, yakni penurunan belanja dari pemerintah, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja, kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah krisis ekonomi Indonesia. Sekitar 22 tahun yang lalu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang awalnya disebabkan oleh merosotnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Depresi rupiah tersebut disebabkan oleh efek berantai gejolak nilai tukar mata uang Thailand, yaitu baht, yang dipicu oleh serangkaian aksi spekulasi. Nilai tukar rupiah yang merosot bahkan hingga 80% tersebut mengguncang korporasi yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena nilai utangnya membengkak. Di saat yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis politik pada saat itu. Banyak pihak mendorong turunnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia setelah berkuasa lebih dari 32 tahun. Soeharto akhirnya turun dari tahtanya pada Mei tahun 1998. Selanjutnya, krisis ekonomi saat itu mengakibatkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Menurut data Bank Indonesia, jumlah pengangguran penuh dan pengangguran tidak penuh mencapai 13,7 juta orang sepanjang tahun 1998. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,8% sepanjang tahun 1998. Inflasi melonjak hingga 77% atau tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Tahun 1998 adalah salah satu periode terburuk dalam sejarah Indonesia modern. Pasca krisis ekonomi Indonesia, yang pertama rupiah jatuh. Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagian terparah di Asia Tenggara. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997. Dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level 4.850 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1997 meluncur dengan cepat ke level 17.000 per dolar Amerika Serikat pada 22 Januari 1998. Rupiah terdepresiasi lebih dari 80% sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997. Yang kedua, utang luar negeri.
membengkak. Salah satu faktor yang memperparah penyebab resesi ekonomi Indonesia adalah besarnya utang luar negeri Indonesia dalam bentuk valuta asing, baik utang pemerintah BUMN maupun perusahaan swasta. Yang ketiga, pasar modal babak belur. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok. Bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar. Bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah jung atau menjadi sampah. Yang keempat, banyak perusahaan bangkrut dan PHK. Ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bangkrut sekitar 70% lebih. Perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau notabene bangkrut. Sektor yang paling terpuruk terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja PHK. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak 1990-an. Yang kelima, ekspor melempem. Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari sampai Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1% dibandingkan periode sama 1997. Sementara ekspor non-migas hanya tumbuh 5,36%. Yang keenam, Presiden Soeharto turun setelah 32 tahun berkuasa. Resesi ekonomi berlanjut lagi dengan krisis sosial, kemudian ke krisis politik yang memaksa Presiden Soeharto pada saat itu harus meletakkan kekuasaannya yang sudah diduduki sejak tahun 1965 dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Banyak perusahaan besar di era Orde Baru belakangan diketahui tak memiliki pondasi yang kokoh. Jenis krisis ekonomi Indonesia dan jalur transmisi dampaknya. Yang pertama yaitu krisis produksi. Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian, misalnya yaitu padi atau beras. Penurunan produksi tersebut akan berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan real dari para petani dan buruh tani padi. Dalam tipe krisis ini, jalur-jalur transmisi dampaknya terhadap kemiskinan adalah perubahan-perubahan dalam harga, jumlah kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tipe krisis ini adalah petani dan keluarganya, buruh tani dan keluarganya, dan pekerja, pemilik-pemilik usaha, serta keluarga mereka yang terkait produksi dan subsektor padi. Selanjutnya yaitu krisis perbankan. Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua, krisis perbankan akan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada sektor perbankan. Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi paling utama lewat mana krisis tersebut bertampak pada tingkat kemiskinan, yakni perubahan dalam arus kredit dari perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman, volume produksi atau output, jumlah kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ini adalah bukan masyarakat miskin, melainkan masyarakat kelas menengah dan atas seperti pegawai dan pemilik bank. Yang ketiga yaitu krisis nilai tukar. Suatu perubahan kurs dari mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, akan dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar dan prosesnya mendadak atau berlangsung terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat. Contohnya, rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Dampak langsung dari perubahan tersebut adalah pada ekspor dan impor. Paling tidak, menurut teori konvensional mengenai perdagangan internasional, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap misalnya dolar Amerika Serikat akan membuat daya saing harga dalam dolar Amerika Serikat dari produk buatan negara dari mata uang tersebut akan menjadi lebih murah, yang selanjutnya membuat volume ekspornya pun meningkat. Yang keempat yaitu krisis perdagangan.
Dalam hal krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua jalur utama yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal. Di dalam jalur perdagangan itu sendiri, ada dua subjalur yaitu ekspor dan impor barang dan jasa. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi paling utama adalah perubahan-perubahan dalam output inflasi dan kesempatan kerja. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis tipe ini yaitu perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada minyak sebagai sumber energi atau bahan baku utama dan pekerja-pekerja termasuk keluarga mereka yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu lewat keterkaitan produksi dan konsumsi atau pendapatan domestik, yaitu perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang terkait termasuk pekerja-pekerja termasuk keluarga mereka. Yang terakhir yaitu krisis modal. Krisis modal adalah suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah yang besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri yang akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak negara miskin di dunia. Seperti halnya di Afrika dan Asia Tengah yang ekonomi mereka selama ini sangat tergantung pada ULN atau hibah internasional. Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi kuncinya adalah perubahan dalam volume ekspor dan impor. Sedangkan jalur-jalur sekundernya adalah perubahan dalam volume produksi, jumlah kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan serta laju inflasi. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis nilai tukar adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berurusan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekspor dan impor. Jalur transmisi kunci dan indikator monitoring dampak krisis. Tipe krisis ekonomi yang pertama adalah krisis produksi. Jalur-jalur transmisi utama, pertama kesempatan kerja, 2 pendapatan, 3 inflasi. Indikator utama untuk memonitor dampak, 1 output menurut sektor dan wilayah, 2 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 3 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 4 inflasi menurut wilayah, 5 kemiskinan menurut wilayah. Tipe krisis ekonomi yang kedua adalah krisis perbankan. Faktor-faktor transmisi utama yang pertama kredit, yang kedua suku bunga pinjaman, yang ketiga output, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima pendapatan. Indikator utama untuk memonitor dampak, pertama output menurut sektor dan wilayah, 2 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 3 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 4 kemiskinan menurut wilayah. Tipe krisis ekonomi yang ketiga adalah krisis nilai tukar. Faktor-faktor transmisi utamanya yang pertama adalah impor, yang kedua ekspor, yang ketiga output, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima pendapatan, yang keenam inflasi. Indikator utama untuk memonitor dampak yang pertama ekspor menurut sektor dan wilayah, 2 impor menurut sektor dan wilayah, 3 output menurut sektor dan wilayah, 4 inflasi menurut wilayah, 5 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 6 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 7 kemiskinan menurut wilayah. Krisis ekonomi yang keempat adalah krisis ekspor. Faktor-faktor transmisi utama yang pertama adalah output, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga pendapatan. Indikator utama untuk memonitor dampak yang pertama ekspor menurut sektor dan wilayah, 2 output menurut sektor dan wilayah, 3 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 4 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 5 kemiskinan menurut wilayah. Tipe krisis ekonomi yang kelima adalah krisis impor. Faktor-faktor transmisi utama yang pertama adalah output, yang kedua pendapatan, yang ketiga kesempatan kerja, yang keempat adalah inflasi. Indikator utama untuk memonitor dampak yang pertama output menurut sektor dan wilayah, 2 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 3 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 4 kemiskinan menurut wilayah, 5 inflasi menurut wilayah. Tipe krisis ekonomi yang keenam adalah krisis modal. Faktor-faktor transmisi utama yang pertama adalah output, yang kedua nilai tukar, yang ketiga kesempatan kerja, yang keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah inflasi. Indikator utama untuk memonitor dampak yang pertama output menurut sektor dan wilayah, 2 kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, 3 pendapatan menurut sektor dan wilayah, 4 kemiskinan menurut wilayah, 5 inflasi menurut wilayah. Beberapa teori alternatif perekonomian Indonesia. Di sini, teori alternatif perekonomian Indonesia terbagi menjadi 3, terkhusus pada era 1997 sampai 1998, yaitu terbagi menjadi teori konspirasi, teori penularan, dan teori konjungtor atau siklus bisnis.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori konspirasi. Teori ini sering juga disebut sebagai teori persekongkolan, yang intinya adalah sesuatu yang disengaja direncanakan oleh pihak-pihak tertentu, bisa sekelompok orang atau organisasi atau bahkan pemerintahan di suatu negara, yang biasanya digunakan untuk menghancurkan negara lawan. Bahkan, teori ini mengeklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dunia ini telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Yang kedua adalah teori penularan. Ada banyak sekali definisi mengenai efek penularan ini. Yang saya akan bahas di sini adalah dari Berry dan kawan-kawan. Menurut Berry dan kawan-kawan, efek penularan berasal dari saling ketergantungan ekonomi antar negara, terutama lewat perdagangan ekspor dan impor, investasi, dan pinjaman dari bank. Efek ini didorong dengan kemajuan teknologi serta proses produksi lewat rantai suplai regional atau global yang mengakibatkan hubungan antar negara dalam sektor keuangan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sektor perdagangan. Dan hal-hal tersebutlah yang akan memperbesar efek penularan apabila terjadi krisis keuangan atau ekonomi di salah satu negara. Menurut pendapat para ahli lainnya, mengatakan bahwa akibat hubungan yang signifikan di beberapa pasar keuangan di dunia, suatu kejadian atau krisis yang terjadi di sebuah negara atau kawasan ditransmisikan ke beberapa negara atau kawasan lainnya. Yang terakhir yang saya akan bahas di sini adalah teori konjungtor. Teori konjungtor atau juga dikenal dengan sebutan teori siklus bisnis membahas mengenai dinamika ekonomi dunia, kawasan, atau negara dalam suatu periode jangka panjang. Periode ini biasanya kisaran umur 10 tahun atau lebih, yang menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi misalnya produksi tidak berkembang secara teratur tetapi mengalami kenaikan atau disebut sebagai ekspansi dan kemunduran atau resensi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Analisis empiris krisis perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi Asia muncul pada tahun 1997 yang disebabkan oleh larinya modal jangka pendek dari Thailand secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Akibatnya nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat menjadi anjlok. Dalam jangka waktu yang tidak lama pula, di Indonesia juga mengalami kejadian yang sama, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh Otoritas Moneter Indonesia dalam sejarah. Namun, upaya ini gagal dan akhirnya Indonesia melepas sistem kurs rupiah managed floating pada tahun 1998. Sejak saat itu, pergerakan kurs rupiah di Indonesia ditentukan oleh kekuatan pasar yang semakin membuat nilai rupiah terus menurun. Kemudian setelah Indonesia menghadapi lika-liku dalam krisis ekonomi Asia, akhirnya Indonesia bisa melewati masa-masa tersebut dan pemerintah melakukan banyak langkah untuk mencegah agar di kemudian hari ketika krisis ekonomi melanda Indonesia kembali, dampak terhadap perekonomian Indonesia bisa ditekan seminim mungkin. Yang kedua adalah krisis keuangan global tahun 2008-2009. Krisis keuangan global ini adalah krisis ekonomi paling serius setelah depresi ekonomi besar yang terjadi pada dekade 30-an, yang dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan melalui keterkaitan keuangan global, sampai akhirnya menjalar ke sebagian besar dunia, terutama ke negara-negara maju. Krisis tersebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap kegiatan-kegiatan bisnis kunci di dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang terkena dampak dari krisis tersebut. Bagi Indonesia, krisis keuangan global tahun 2008-2009 sangat berbeda dengan krisis keuangan Asia.
Namun, pada krisis kali ini, Indonesia mampu mencegah pertumbuhan ekonomi negatif dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif walau dalam persentase yang kecil selama periode krisis tersebut. Yang ketiga adalah krisis uang zona euro. Sebenarnya, menjelang berakhirnya krisis keuangan global, ekonomi zona euro yang terdiri dari 17 negara anggota euro mulai menunjukkan gejala akan mengalami sebuah krisis besar karena masalah utang pemerintah Yunani oleh salah satu anggota zona ekonomi euro yang tidak terbayarkan. Dan efek dari krisis ekonomi euro terhadap ekonomi dunia sudah mulai terasa sejak tahun 2010. Bahkan laju pemulihan ekonomi dunia akibat krisis ekonomi global tahun 2008-2009 mulai terasa sejak akhir tahun 2009 mengalami kelambatan dari yang seharusnya. Dan mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejumlah lembaga memberikan angka-angka prediksi yang berbeda, walau perbedaannya tidak terlalu besar, dan terus melakukan revisi bahkan setiap minggu sejak September 2011. Yang keempat adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil. Indonesia sejak awal dekade 90-an sampai sekarang telah mengalami 3 krisis ekonomi. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil, yaitu diantaranya yang pertama, kondisi sektor keuangan, khususnya bank, yang sehat harus selalu terjaga. Yang kedua, stabilitas nilai tukar mata uang nasional harus tetap terjaga dan sistem penentuan nilai tukar bebas mengambang adalah yang paling tepat. Yang ketiga, stabilitas harga atau tingkat inflasi yang rendah harus tetap terjaga lewat kebijakan moneter inflation targeting. Yang keempat, ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan kebijakan substitusi impor. Dan beberapa pelajaran penting lainnya yang dapat diambil oleh Indonesia. Bagian yang terakhir adalah gagasan kelompok dari kami terkait materi krisis perekonomian Indonesia. Bahwasanya, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Berawal dari merosotnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah merosot hingga 80% dan berakibat mengguncang korporasi dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena nilai utangnya membengkak. Inflasi di Indonesia juga melonjak hingga 77%, di mana menjadi nilai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa yang terjadi setelah krisis ekonomi Indonesia yaitu adanya permasalahan-permasalahan sosial yang menyangkut perekonomian hingga masalah pemerintahan. Jenis-jenis krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia meliputi krisis produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perdagangan, dan krisis modal yang berdampak pada masing-masing jalur transmisinya. Terdapat 3 teori alternatif yang banyak disebut-sebut dan menjadi pembahasan di banyak media massa dan seminar pada waktu itu, yakni teori konspirasi, teori penularan, dan teori konjungtor atau siklus bisnis. Sejak awal dekade 90-an sampai sekarang, Indonesia mengalami 3 krisis ekonomi berturut-turut. Diawali dengan krisis keuangan Asia, kemudian krisis keuangan global, dan yang terakhir adalah krisis utang zona euro. Ketiga krisis tersebut memiliki dampak yang berbeda bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.